Oke, ini kemudian jabatannya ini adalah tadi tenaga administrasi ya. Kita contohkan dua saja, nanti teman-teman disesuaikan. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini di bagian tab keempat ketika kita melakukan pendaftaran P3K 2024, kita harus mengisikan yaitu riwayat. Pada bagian pengisian riwayat di sini kita mulai dari pengisian deskripsi pekerjaan yang dimulai dari nama pekerjaan kita apa, kemudian unit kerja kita di mana, kemudian kita deskripsikan pengalaman kerja kita. Setelah itu kita menambahkan bukti riwayat kerja teman-teman. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara pengisian riwayat kerja di SSC ASN, mulai dari penginputan dari nama pekerjaan, unit kerja, deskripsi pengalaman kerja, sekaligus juga kita akan menginputkan yaitu bukti pengalaman kerja kita, dan kita pastikan nanti relevan ya dengan jabatan yang dilamar. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita akan melakukan pengisian riwayat yang mana kita jadikan contoh. Ini adalah untuk pengisian riwayat pekerjaan, yaitu untuk P3K tenaga teknis ya. Untuk yang P3K guru ini tidak jauh berbeda. Untuk pengisian riwayat P3K guru ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya teman-teman. Nah di sini ceritanya saya itu akan melamar yaitu untuk jabatan P3K tenaga teknis ya yang ada di sekolah. Jadi di sini nanti dari jabatan yang saya lamar di sini dengan cara kita tuh telah memilih formasi ya. Jadi formasi yang kita lamar untuk riwayat pekerjaan kita, nanti kita harus sesuai ya dengan jabatan yang dilamar, termasuk juga uraian tugasnya. Karena apa? Karena misalkan nanti nggak relevan ya, otomatis kita nggak lulus ya di seleksi administrasi. Dan di sini untuk pengisian riwayat, di sini nanti kita mengisikan yaitu deskripsi pekerjaan kita, dimulai dari mengisikan nama pekerjaan kita, kemudian unit kerja kita itu di mana, kemudian deskripsikan pengalaman kerja. Setelah itu nanti kita menambah pekerjaan di sini ya. Kita memilih di instansi pemerintah ataukah di instansi swasta. Tentunya di sini nanti mengacu pada bukti yang kita miliki teman-teman. Oke, di sini saya untuk mempermudah, ini adalah saya itu sudah membuat draftnya itu dalam Microsoft Word ya. Jadi nanti saya tinggal copy paste saja nih pada sistem ini, sehingga nanti akan bisa lebih cepat dan juga tentunya di sini benar teman-teman. Dan sebelumnya di sini perlu kita sajikan yaitu informasi terkait jabatan ASN P3K teknis di sekolah. Maka teman-teman silahkan dicek untuk formasi yang dilamar di instansi pemerintah di daerahnya itu apa. Nah di sini kalau saya itu nanti rencananya akan melamar yaitu nomenklaturnya itu pengadministrasi perkantoran. Yang mana di sini ijazah saya itu adalah SLTA sederajat. Kemudian tugas jabatan saya ini nanti adalah melaksanakan di sini adalah untuk tugas jabatan nomenklatur pengadministrasi perkantoran, ini adalah melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran pemerintah dan juga pelayanan publik ya, atau customer service. Tentunya teman-teman disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang ini apa, kemudian untuk nomenklatur yang dilamar apa, kemudian untuk menuliskan di bagian deskripsi kerja ini nanti juga kita sesuaikan ya dengan yang ini. Tentunya sudah sesuai juga nih dengan pengalaman kita ketika menjadi tenaga honorer ini. Namun di sini teman-teman tentunya sebelum mengisikan riwayat pekerjaan atau riwayat kerja, silakan cek pengumuman instansi masing-masing, dan juga mungkin dari instansi kita ini telah memberikan yaitu semacam apa ya, sosialisasi. Nah untuk ketentuannya, kalau misalkan di daerahnya teman-teman itu apakah untuk penulisan dari riwayat kerja itu apakah boleh ditulis semuanya, apakah hanya ditulis mungkin 5 tahun terakhir atau mungkin 2 tahun terakhir sebagai syarat utama untuk kita bisa mendaftar P3K 2024 itu kan kita harus aktif kerja. Kalau misalkan guru itu aktif mengajar 2 tahun terakhir ya. Kalau misalkan di daerah kalian tuh apakah harus diinput semua ataukah nantinya itu cukup diinputkan sebagian saja. Nah di sini kita contohkan untuk yang diinput semuanya ya. Oke, di sini jadi ceritanya itu pekerjaan saya, itu pengalaman saya itu sebagai tenaga administrasi sekolah. Nah tenaga administrasi sekolah dan ijazah saya itu adalah SMA. Kemudian di sini nanti saya akan melamar nomenklaturnya pengadministrasi perkantoran ini ya, karena ijazah saya adalah SMA. Kemudian tugas jabatannya nanti adalah ini untuk nomenklatur pengadministrasi perkantoran.
melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik customer service. Maka di sini untuk deskripsi pengalaman kerja saya ini sudah sesuai ternyata. Jadi insya Allah nanti saya akan bisa diterima dan juga lulus seleksi administrasi serta lulus tes P3K ya di tahun ini. Jadi yang pertama ini adalah saya tulis di Microsoft Word ya. Jadi nanti kita tinggal copy paste saja nih. Jadi untuk nama pekerjaan saya ini adalah di pengalaman itu tenaga administrasi sekolah, kemudian unit kerjanya di sekolah saya. Oke, coba di sini ada ini ke copy nih. Oke, kemudian deskripsi pengalaman kerja. Nah ini adalah tentunya teman-teman disesuaikan dengan nama kalian ya. Nah ini adalah hanya sebagai contoh teman-teman, jadi jangan dianggap serius ya. Jadi ceritanya saya tuh sudah bekerja sejak lama, yaitu di sini nama saya, ini adalah nama saya calon guru. Ini merupakan tenaga administrasi di SDN Sekarjati 1 yang telah mengabdi selama 7 tahun sejak tanggal 1 Januari 2018 hingga sekarang. Nah, sebagai tenaga administrasi, saya melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran di sekolah dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan warga sekolah, baik itu guru, siswa. Nah itu, saya bertanggung jawab mengelola arsip kesiswaan dan memenuhi berbagai keperluan surat menyurat di sekolah ya. Kemudian tugas saya lainnya ini adalah menyusun laporan tentang sarana dan prasarana setiap tahun ya. Saya juga bertanggung jawab untuk menginput data kesiswaan dan guru serta memperbaharunya pada aplikasi Dapodik agar sesuai dengan data terkini. Oke, di sini saya isikan dulu ya. Ini adalah saya copy. Ini nama pekerjaan saya. Ini adalah tenaga administrasi sekolah. Ini saya pastekan di sini. Kemudian untuk unit kerjanya di sini kita tinggal copy karena sudah saya tuliskan ya. Oke, ini saya copy. Kemudian di sini, nah ini. Kemudian untuk deskripsi pekerjaan ini saya copy. Kemudian kita pastekan di sini ya. Oke, sudah. Nah, berikutnya di sini untuk menambah riwayat kerja, ini tentunya kalau saya ini kasusnya seperti ini. Oke, jadi kan saya bekerja itu sudah sejak tahun 2018. Maka sebaiknya teman-teman di sini di list seperti ini ya. Daripada kita buka SK satu persatu kan kita sebaiknya buat dalam bentuk di Microsoft Word di tabel seperti ini. Nanti kita tinggal copy paste saja nih. Jadi saya bekerja itu adalah kemarin itu sejak saya bekerjanya tidak berpindah-pindah ya. Nah di sini saya inputkan semuanya berdasarkan SK yang saya miliki. Tempat bekerja saya di SDN Sekarjati 1, kemudian jabatan saya konsisten ya sebagai tenaga administrasi sekolah. Yo sebenarnya nggarap di Dapodik, bos dan sebagainya gitu kan. Surat penyurat. Nah di sini tentunya setiap tahun itu kan diberikan SK. Kalau misalkan teman-teman tiap tahun diberikan SK ya saya inputkan semua di sini. Mulai dari tahun pertama ya. Nah tahun pertama ini tahun 2018 ini adalah jabatan saya tenaga administrasi. Tanggal mulainya di SK itu 1 Januari 2018, berakhirnya tanggal 31 Desember. Kemudian nomor suratnya, kemudian tanggal surat, kemudian tanggal SK ya. Kemudian pejabatnya siapa? Pejabat itu yang bertanda tangan di SK kita, apakah kepala sekolah, apakah kepala dinas, atau apa. Nah ini, kemudian ini di tahun kedua, ini tahun 2019 dan seterusnya. Nah ini ya sampai selesai. Nah sekarang kita inputkan ya, kita masukkan untuk datanya. Kita mulai dari tahun pertama. Nah di sini kita buka di sini. Coba ini saya rapikan dulu. Oke, di sini kita masukkan untuk tambah riwayat kerja. Kita tambah riwayat kerja, kemudian tambah pekerjaan. Nah ini kita jenis instansinya dulu. Kita pilih karena sekolah saya itu di SD negeri ya, di sekolah dasar negeri, instansi pemerintah berarti ya. Kita klik di sini. Kemudian instansi pemerintah SD saya itu di bawah naungan pemerintah mana? Itu adalah di bawah naungan pemerintah kabupaten ya. Ini saya ketikkan saja Ngawi gini karena SD saya itu di bawahnya naungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Kemudian instansi perusahaan ini adalah kita isi dengan nama sekolahnya. Jadi di sini saya kopikan di sini ya. Ini nama sekolahnya ini. Oke, di sini kita pastekan gini kan enak ya. Jabatannya ini sebagai apa nih? Yaitu sebagai tenaga administrasi nih. Nah, sebagai tenaga administrasi sekolah. Oke, kemudian tanggal mulainya ini adalah 1 Januari 2018 ya. Kita tulis di sini kembali ke tahun 2018. Oke, ini 1 Januari ya. Ini. Kemudian selesainya itu tanggal 31 Desember ya. Kalau misalkan saya lihat di SK per tahun itu di sini 2018.
kita cari. Oke, Desember, tanggal terakhir di bulan Desember 31 Desember. Gaji pokok ini disesuaikan ya dengan gaji pokok yang diterima itu berapa. Misalkan saja contohnya ini adalah saya sekian aja nih. Oke, kemudian nomor surat, ini nomor surat keputusan ya, nomor SK. Nah, ini kita kopikan nomor SK-nya. Nah, ini nomor surat keputusan, kita copy, kemudian kita oke, untuk nomor surat sudah saya pastikan di sini. Untuk tanggalnya ini adalah tanggal 1 Januari 2018 ya. Oke, di sini adalah 1 Januari 2018. Kemudian pejabatnya siapa nih? Nah, pejabatnya adalah saya tuh yang tanda tangan di SK saya ini adalah kepala sekolah ya. Oke, ini kita pastikan di sini. Nah, setelah itu di sini kita upload. Untuk yang diupload itu bisa kontrak, bisa surat perjanjian kerja, kontrak itu sama dengan SK itu ya, bisa juga surat pengalaman kerja. Kemudian kita choose file di sini, kemudian kita pilih untuk filenya itu yang mana. Oke, di sini kita cari untuk filenya itu tentunya SK yang di tahun itu ya. Nah, SK yang di tahun itu. Oke, di sini kita pilih yaitu SK 2018 nih. Oke, ini ya. Kemudian kita open. Oke, sudah. Kemudian kita simpan ya. Ini kita cari tombol simpan itu, kita scroll ke bawah. Nah, ini tombol simpan ya. Kita simpan. Oke, berhasil tambah edit maupun juga tambah riwayat pelamar kerja. Oke, ini sudah berhasil ya. Jadi di sini instansinya adalah di sini, jabatannya sebagai tenaga administrasi sekolah, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai. Kalian bisa lihat di sini ya untuk memastikan, untuk ubah di sini. Berikutnya kita tambah nih untuk yang kedua. Nah, ini instansinya sama, yaitu tadi instansi pemerintah ya. Nah, di sini kita adalah pemerintah mana, kemudian di sini sama ya. Oke, ini kemudian jabatannya ini adalah tadi tenaga administrasi ya. Kita contohkan dua saja, nanti teman-teman disesuaikan sampai dengan selesai ya, diinputkan sampai dengan selesai. Oke, ini kemudian tanggal mulainya ini adalah saya itu 1 Januari 2019. Di sini kita cari 2019 1 Januari ya. Oke, ini tanggal 1, kemudian tanggal selesainya itu 2019 itu bulan Desember. Oke, Desember ini, kemudian tanggal terakhir di bulan Desember, kemudian gaji pokoknya. Kemudian nomor SK-nya di sini kita bisa lihat di SK maupun juga ini sudah saya kopikan ya dari SK. Kemudian berikutnya untuk tanggalnya ini adalah tanggal SK, di atasnya tanda tangan itu. Oke, ini 1 Januari. Kemudian pejabatnya adalah siapa? Oke, kemudian choose file. Ini kita arahkan SK yang 2019. Kita open. Berikutnya kita save, kita simpan ya, kita simpan. Oke, berhasil ya. Sekarang kita menambahkan 2 nih, sudah 2. Nah, nanti sampai selesai kita inputkan sampai dengan nanti di tahun terakhir ya, sampai dengan tahun 2024. Nah, nanti kita inputkan sampai selesai. Pokoknya gitu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Dan di sini pastikan untuk riwayat kerja kita itu harus relevan dengan jabatan yang kita lamar, supaya nanti kita itu lulus seleksi administrasi ya. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.